Mari kita angkat pujian sujud di hadapan Bapa. Sujud di hadapan Tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu. Ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Mari kita boleh sebut namanya Yesua. Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Yesuslah, Tuhan Yesua Hamasiah, Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Tuhan. Sujud di hadapan Tahta-Mu. Sujud di hadapan Tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu. Ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah, mari hendak kembali berdiri saudara. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama. Mari kita sebut namanya Yesua. Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Tuhan Yesua Hamasiah, Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Tuhan. Yesua, mari tendang hambanya. Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Tuhan. Yesua, Hamasiah, Yesuslah, Tuhan. Sujud di hadapan. Sujud di hadapan Tahta-Mu, Rendahkan diriku menyembah-Mu. ingatkan segala pengorbanan-Mu, Lembutkan hatiku. dengan apakah Aku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. hanya dengan sembah dan pujian, Agungkan nama-Mu.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan hati-Mu. Pagi hari ini bukan karena oleh kuat dan gagahnya kami ada di tempat ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena Immanuel, Elohim yang ada di dalam hati kami, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang menghantarkan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami yakin Roh Kudus juga yang akan menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami semua tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami semua pulang mendapatkan berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan membuat kami kuat di dalam menghadapi segala macam persoalan kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kami kehidupan tanpa masalah, tetapi kami ada di dalam dunia ini, hidup di dalam masalah demi masalah. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau berjanji untuk mengeluarkan kami dan menjadikan kami pemenang atas setiap masalah kami. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan kami menjadi fokus kami, menjadi pusat perhatian kami. Bukanlah masalah kami, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi pusat perhatian kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan, atas Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau berikan di dalam hati kami. Terima kasih. Bersabdalah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Roh Kudus, jamah setiap kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Saya minta maaf saudaraku, waktu Paskah ya kemarin ya, saya disuruh khotbah di sini. Saya gak bisa saudaraku, karena di gereja lokal ada yang harus dikerjakan. Waktu saya hubungi gembala di sini, gak bisa dihubungi. Rusak Pak HP saya. Hah? Gak punya HP ya rusak. Nomornya yang GSM maupun yang Asia itu gak bisa. Iya, Asia aja ya. Ya gak apa-apa. Shalom. Shalom. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang berdosa dan orang benar. Saudaraku, sekitar setahun yang lalu saya menyampaikan tentang orang berdosa. Ada yang masih ingat gak? Gak ada ya? Lupa ya? Setahun yang lalu saya menyampaikan tentang orang berdosa itu 2 kali. Ya, pertengahan tahun dan Natalan. Ingat gak? Nggak ada ingat lagi ya? Saya kasih ingat sedikit aja. Saya dulu meneliti tentang orang berdosa, tentang dosa warisan. Lalu saya dapatkan jawabannya dan saya sampaikan di sini. Ternyata dunia luar itu kan sedang bingung. Bahkan orang Kristen juga bingung. Apakah ada dosa warisan? Nah, kemarin kan saya jawab setahun yang lalu kan saya jawab bahwa orang berdosa itu bukan karena kita mencuri baru kita jadi orang berdosa. Betul nggak? Kita sudah berdosa sejak dari kandungan ibu kita. Sejak Adam dan Hawa, manusia itu sudah dikatakan orang berdosa. Entah mau dia presiden, dia mau jadi RT RW lurah, semuanya dikatakan orang berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunannya yang pertama sampai sekarang semuanya dikatakan orang berdosa. Bukan karena saya mencuri, membunuh, berzina baru saya dikatakan orang berdosa. Saya sudah berdosa sejak Adam dan Hawa. Saya adalah keturunan Adam. Ada nggak di sini yang bukan keturunan Adam? Nggak ada ya? Yakin kan ya? Itu nenek moyang kita, saudaraku. Jadi otomatis kita disebut orang berdosa. Kenapa kok bisa kita disebut orang berdosa?
Karena kita lahir dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Amin. Dulu saya kasih ilustrasi. Harimau menerkam kambing, maka ia menjadi binatang buas. Apakah itu benar? Apakah dia menerkam kambing baru benar? Baru dia jadi binatang buas? Enggak kan ya? Yang benar adalah harimau menerkam kambing karena ia binatang buas. Atau ilustrasinya yang lain lagi, harimau tidur ya bukan binatang buas. Betul nggak? Harimau tidur bukan binatang buas. Buas. Nah, sudah khotbah 2 kali di sini masa lupa. Harimau tidur ia tetap binatang buas. Jadi entah dia tidur maupun dia bangun dia tetap buas. Termasuk juga harimau dalam kandungan ibunya ia tetap binatang buas. Amin. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang Amsal 24 ayat 16. Ayo kita baca Amsal 24. Sudah dapat semua? 24 ayat 16. Saya singkat aja ya tentang orang berdosa itu ya, karena kita udah dengar berulang-ulang. Kalau ada yang lupa, waduh, saya nggak ngerti lagi. Ini versinya. Kemarin dengar khotbah tentang orang berdosa. Ya, entah perbuatan kita macam apapun tidak akan merubah identitas kita dari orang berdosa. Betul nggak? Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat suci, kita tetap orang berdosa nggak? Oh, kalau nggak ada nggak yakin ya. Hah? Tetap nggak orang berdosa? Kenapa? Sama dengan harimau tadi. Mau dia tidak jina kek, dia tetap binatang buas. Kenapa dia dikatakan binatang buas? Kenapa dia dikatakan binatang buas? Karena dia hewan pemakan daging. Dia senang makan daging. Nah, kita baca Amsal 24 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, pertanyaannya, mengapa orang benar bisa bangkit? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa orang benar bisa bangkit, sedangkan orang fasik roboh dalam bencananya? Mengapa? 7 kali itu berarti sempurna, saudaraku. Kalau jatuhnya bukan jatuh biasa, sudah habis-habisan. Seperti perempuan pendarahan yang pendarahan 12 tahun itu sudah jatuhnya nyungsep. Betul nggak? 7 kali itu sempurna jatuhnya. Benar nggak? Lalu pertanyaannya, kenapa kau orang benar kalau jatuh bisa bangkit? Ada yang jawab karena Tuhan menyertai. Ada yang lain nggak? Karena ada Roh Kudus. Puji nama Tuhan, ada yang pintar sekali ya. Jawabannya tepat. Karena ada Roh Kudus. Orang benar jatuh itu bukan karena kekuatannya, ia bangkit kembali. Benar gak? Ada orang yang berkata begini, saudaraku, saya berbuat baik untuk membalas cinta kasih Tuhan. Betul gak? Hah? Enggak. Oh, nanti dijawab itu ya. Saudaraku, mengapa orang fasik bisa roboh? Hah? Oh, jauh dari Tuhan ya.
Kalau dekat sama Tuhan dia bangkit ya. Oh ya. Pertanyaan berikut saudaraku. Saya jadi orang benar, apakah karena saya melakukan hal-hal yang benar? Maka saya dapat predikat orang benar. Bisa jadi. Ya. Betul gak? Siapa yang bisa bilang salah? Ada satu orang ya, ibu-ibu tadi bilang ya. Saya jadi orang benar karena saya berbuat baik, betul gak? Atau saya jadi orang benar karena saya melakukan firman Tuhan, betul gak? Oh iya, itu betul. Ya. Saya kasih satu ilustrasi saudaraku, biar kita nangkap. Sebenarnya ilustrasi ini bukan ilustrasi yang baru. Kalau kita ingat khotbah saya yang sudah lama itu. Freddy orang Batak. Dia jadi orang Batak apakah karena dia lahir di Medan? Ah? Betul nggak? Saya orang Sabu, saya kelahiran Jakarta. Saya lahir di Jakarta, maka saya berubah. Keturunan saya menjadi orang Jakarta. Betul nggak? Atau karena saya makan makanan khas Jakarta itu apa ya? Soto Betawi, maka saya jadi orang Jakarta. Ah? Betul nggak? Bisa nggak berubah garis keturunan saya? Nggak bisa. Bisa nggak orang Amerika berubah garis keturunannya jadi orang Sunda? Karena dia lahir di Bandung. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Bisa kalau dia kawin. Hah? Kan saya tanya orangnya, bukan keturunannya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Jadi pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Yang ditebus oleh darah Yesus. Sebenarnya ini bukan khotbah yang baru. Kalau saudara ingat khotbah saya setahun yang lalu. Kenapa kok kita dikatakan orang benar? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya orang Sabu dan orang Batak? Hah? Cara makannya? Oh, lain-lain cara makannya. Iya. Saya orang Sabu, berubah tingkah laku saya menjadi seperti orang Jawa, kayak orang keraton, cara makannya. Saya bisa jadi orang Jawa nggak? Kata ibu tadi kan cara makannya beda. Bapak nanya orang Sabu sama orang itu bedanya apa ya? Cara makannya, iya memang beda. Tapi saya bisa nggak jadi orang Jawa dengan kelakuan saya? Nggak bisa ya. Lalu saya bisa berubah nggak? Bisa nggak saya berubah? Suku saya menjadi orang Jawa, darah saya, garis keturunan saya? Nggak bisa ya. Bagaimana cara merubahnya itu? Tadi kan kita sudah dengar tentang orang berdosa. Kita dikatakan orang berdosa bukan karena kita mencuri, maka kita dikatakan orang berdosa. Kita bukan karena berzina, maka kita dikatakan orang berdosa. Sejak Adam dan Hawa, yaitu nenek moyang kita sudah dikatakan orang berdosa. Maka kita perlu menjadi orang benar. Bagaimana untuk menjadi orang benar? Melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan. Betul nggak? Betul. Menurut saya betul. Betul kalau menurut ibu ini. Ibu ini bilang melaksanakan firman Tuhan. Saya kasih satu ilustrasi untuk menjawab jawaban ibu ini. Satu pertanyaan. Melakukan firman Tuhan ya. Saya jadi orang benar karena saya melakukan firman Tuhan. Saya kasih satu pertanyaan. Saya orang Sabu bisa jadi orang Medan
karena saya melakukan segala adat istiadat orang Medan. Bisa nggak saya jadi orang Medan atau orang Batak? Bisa? Ah? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Loh, tadi katanya bisa. Saya jadi orang benar karena melakukan firman Tuhan. Saudara mesti ingat, firman Tuhan itu adalah aturan, peraturan semua dari surga. Ada kerajaan yang namanya kerajaan surga. Sama dengan orang Batak tadi. Saya orang Sabu dari NTT, suku Sabu. Bisa nggak saya menjadi orang Batak? Karena ada kerajaan orang Batak, ada silsilah orang Batak. Bisa nggak saya masuk dalam silsilah orang Batak? Karena saya melakukan semua adat istiadat menjadi orang Batak saya jadinya. Masuk bisa, tapi tetap orang Sabu. Tetap orang Sabu. Nggak bisa masuk berarti kan? Masuk boleh. Oh, bisa nggak saya jadi orang Sabu? Orang Batak? Bisa. Nggak bisa. Hanya gelarnya aja saya dapat. Tapi kalau ditanya kamu asli mana? Asli Sabu. Kenapa dikatakan asli Sabu? Ya aslinya Sabu. Karena keturunannya dari Sabu. Kenapa dikatakan keturunannya? Bapak ibunya orang Sabu. Sama dengan tadi, Adam dan Hawa itu nenek moyang, kakek moyang kita. Semua yang lahir dari kakek moyang Adam dan Hawa semua dikatakan orang berdosa. Bagaimana untuk menjadi orang benar? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lahir kembali. Itu jawabannya. Kok bisa kita harus lahir kembali? Bisa nggak orang dunia lahir kembali masuk rahim? Contoh gini, saya orang Sabu, saya ingin jadi orang yang bergaris keturunan Amerika. Bagaimana caranya saya menjadi orang yang bergaris keturunan orang Amerika? Hah? Belajar. Itu kan hanya belajar adat istiadat, iya nggak? Tapi tidak merubah garis keturunan saya. Betul nggak? Apa yang harus saya lakukan untuk saya menjadi orang Amerika? Satu-satunya caranya adalah masuk ke dalam rahim orang Amerika. Lalu saya lahir dari orang tuanya itu orang Amerika. Maka saya jadi orang Amerika, betul nggak? Ada yang bingung, betul nggak? Betul. Betul. Jadi siapa orang benar itu? Ada satu firman Tuhan. Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya lupa cari ayat. Firman Tuhan berkata gini. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes berapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayatnya di mana itu? Hah? Yohanes berapa? Ada yang bisa cari nggak? Kita cari gaya cepat, bisa nggak? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. 6. Yohanes berapa? 14 ayat 6. Yakin ya? Ayatnya apa? Kata-katanya hafal ya? Mana? Ayat 6 ya? Iya, betul sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa orang di dunia ini yang pernah ngomong akulah jalan dan kebenaran? Hanya Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, saudara jangan dengar khotbah lalu saudara diam diri di rumah. Saudara bisa cerita kepada orang-orang lain di sana. Kita seluruh dunia butuh Yesus. Ini penjelasannya ini sudah kali yang kedua, kali ketiga, saudara. Tapi saudara lupa lagi ya. Ya, akulah kebenaran. Ada perbedaan enggak
akulah dan aku punya. Apa bedanya akulah dan aku punya? Akulah ya. Kalau aku punya, dia punya. Akulah kebenaran. Apa bedanya sama aku punya kebenaran? Pribadinya, akulah itu pribadinya yang punya Dia yang- kebenaran. Tapi kalau yang itu kan aku menurut Akulah kebenaran, berarti dialah kebenaran. Betul nggak? Wow. Akulah kehidupan, berarti kehidupan itu adalah dia. Akulah mobil. Bisa hilang nggak mobil itu dari dirinya? Nggak bisa hilang. Kecuali kalau saya bilang aku punya mobil. Mobil itu bisa hilang dari saya. Jadi perbedaannya akulah dan aku punya. Akulah itu adalah dirinya sendiri, tetapi aku punya. Ada saat dia tidak punya, lalu dia menjadi punya. Dan ada saat yang dia punya itu dan akan hilang. Betul nggak? Perbedaannya jelas nggak? Jelas. Ada saat dia punya, ada saat dia tidak punya. Ada saat hal itu hilang dari dirinya. Itu perbedaannya aku punya dan akulah. Kalau akulah tidak pernah bisa hilang. Jadi Yesuslah kebenaran itu. Bisa nggak dikatakan Yesus itu sumber kebenaran? Bisa nggak? Halo? Bisa. Bisa nggak Yesus itu sumber kebenaran? Bisa. Sumber. Sumber. Bisa nggak saya bilang begini? Induk ayam itu sumbernya ayam. Bisa nggak? Enggak. Oh, masih bingung ya? Induknya harimau itu sumbernya harimau. Betul nggak? Lalu harimau itu dari mana asalnya kalau bukan dari sumbernya dari harimau? Hah? Dari harimau bukan? Iya nggak? Tuhan menciptakan harimau. Sekarang pertanyaan, Tuhan menciptakan telur atau ayam? Ayam lebih dulu ada atau telur lebih dulu ada? Ada yang bilang telur ya? Nggak ada ya? Ah, sumbernya telur ayam itu dari mana? Dari ayam, dari induk ayam. Jadi kembali, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti dia adalah sumber kebenaran. Segala sesuatu yang dikatakan benar haruslah itu berasal dari Yesus, bukan dari yang lain. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Bukan dia berkata, aku punya kebenaran. Betul nggak? Betul. Kalau dia sumber, berarti dia bisa bagikan kebenaran itu kepada siapapun juga. Betul nggak? Tidak pernah bisa habis. Betul nggak? Betul. Karena dirinya adalah kebenaran. Kembali ke inti khotbahnya. Orang berdosa dikatakan orang berdosa karena lahir dari Adam. Orang benar dikatakan orang benar harus lahir dari Tuhan Yesus. Kenapa kita katakan demikian? Karena dialah sumbernya kebenaran. Dialah induk kebenaran. Ada nggak ayat yang mengatakan harus dilahirkan kembali? Tadi kan saya bilang gini, bagaimana saya bisa merubah diri saya orang Sabu ini menjadi orang Amerika? Saya harus dilahirkan dari induknya orang Amerika, dari orang tua yang Amerika. Maka saya akan berubah garis keturunan saya menjadi orang Amerika. Demikian juga dengan diri saya. Demikian juga dengan orang berdosa. Dia harus dilahirkan kembali dari induk kebenaran. Induk kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada satupun nabi yang bilang akulah kebenaran. Ada nggak nabi yang ngomong akulah kebenaran? Jadi intinya, bagaimana orang berdosa bisa menjadi orang benar? Harus lahir kembali. Yohanes 3 ayat 3.
Coba kita baca Yohanes 3 ayat 3. Nih, kita baca. Sudah dapat semua? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Lalu kata Nikodemus. Nikodemus ini siapa saudara? Nikodemus ahli Taurat, saudaraku. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat kelima dikatakan bagaimana? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi apa? Harus dilahirkan kembali. Bagaimana dilahirkan kembali? Dalam air dan roh. Satu-satunya pengajaran yang ada lahir kembali itu siapa? Kerajaan surga. Yang mengajarkan itu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Bukan Yohanes, bukan yang lain. Yang mengajarkan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin seluruh dunia dilahirkan kembali dari induk kebenaran. Jadi kalau Anda lahir dari induk kebenaran, maka Anda dikatakan orang benar. Bukan karena saya buat baik maka saya jadi orang benar. Bukan karena saya melakukan firman Tuhan maka saya dikatakan orang benar. Tetapi karena saya lahir dari induk kebenaran maka saya jadi orang benar. Makanya itu kenapa ke orang benar bisa jatuh walaupun sudah 7 kali ia jatuh, ia akan bangkit. Kenapa? Karena 1 Petrus 1 ayat 23 jawabannya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Kita dilahirkan kembali itu bukan dari benihnya Adam lagi. Halo? Betul nggak? Kita dilahirkan kembali dari benih yang kekal, yaitu benihnya Tuhan Yesus, Roh Kudus. Makanya silsilah Tuhan Yesus itu hilang satu. Di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16 itu hilang satu. Kalau kita teliti, siapa yang hilang itu? Yang hilang itu adalah Roh Kudus. Karena ayat 19 dikatakan, maka mengandunglah Maria oleh Roh Kudus. Jadi benih yang ada di rahim Maria itu bukanlah benih dari Yusuf, tetapi benih dari Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, Bapakku mengutus aku ke dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan Bapa. Jadi pribadi nama yang hilang di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus di sana itu adalah Roh Kudus. Nah, kita ini dilahirkan kembali oleh benih yang kekal. Makanya kita dikatakan orang benar, bukan karena kita melakukan segala hukum firman Tuhan. Makanya orang Kristen itu jangan jadi Kristen KTP, harus lahir baru. Nah, pertanyaan berikutnya, bentar ya. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak orang benar jatuh dalam dosa? Bisa? Kenapa bisa? Hah? Dia jatuh. Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Bisa nggak orang benar jatuh dalam dosa? Kalau bisa, kenapa bisa jatuh?
Karena menuruti hawa nafsu. Ada yang lain? Karena jauh dari apa? Manusia tidak sempurna. Induknya. Karena apa? Manusia tidak sempurna. Manusia tidak sempurna. Karena apa lagi? Kenapa kok orang benar bisa jatuh? Karena dia hidup di dunia. Kalau dia hidup di surga, bisa jatuh nggak? Dunia ini habitatnya orang benar nggak? Tempat hidupnya orang benar itu di dunia nggak? Halo. Tempat hidupnya Tuhan Yesus itu di mana sebenarnya? Induknya kita itu tinggalnya di mana? Di surga. Bukan di bumi, betul nggak? Kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Orang benar bisa jatuh dalam dosa karena kita masih hidup di dalam dunia. Sedangkan induk kita sebenarnya, tempat tinggal kita sebenarnya itu adalah di surga. Maka kita bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana supaya orang benar tidak jatuh dalam dosa? Bagaimana? Surga. Ah? Ada yang jawab intim dengan Tuhan. Tinggal di surga. Itu jawaban yang benar ya. Tinggal di surga. Orang benar nggak mungkin jatuh dalam dosa, betul nggak? Betul. Sekarang pertanyaannya, kita masih hidup di dunia ini, belum masuk surga. Orang benar belum masuk surga. Kondisinya belum masuk surga ya. Bagaimana orang benar supaya dia tidak jatuh dalam dosa? Bagaimana caranya supaya orang benar ini tidak jatuh dalam dosa? Kita Menjadikan dunia itu surga. Bagaimana caranya? kita dekat dengan Tuhan kan selalu mendengarkan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Doa minta ampun sama Tuhan. Oma, saya tanya itu lain, Oma. Bagaimana caranya orang benar supaya jangan jatuh dalam dosa? Kalau itu jawabannya tadi, itu pertanyaannya begini. Bagaimana caranya orang benar bertobat? Nah, itu jawabannya. Kita doa sama Tuhan, minta pengampunan. Itu cara orang benar bertobat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana orang benar supaya tidak jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah hidup dalam habitatnya. Habitat itu apa? Dalam kumpulannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 23. Coba dibaca. Mazmur 1 ayat 1 sampai 23. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bagaimana caranya supaya orang benar tidak jatuh dalam dosa? Jawabannya ada di sini. Tapi yang mana jawabannya? Hah? Bagaimana? Hidup di dalam kumpulan orang benar. Lalu kita nggak boleh hidup dalam kumpulan orang nggak benar. Harus, itu juga ada. Tetapi lebih banyak kita harus hidup di dalam kumpulan orang benar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Itulah jawabannya. Betul nggak? Tapi supaya tidak pernah jatuh dalam dosa bagaimana? Masuk ke
surga. Betul nggak? Tidak pernah jatuh lagi dalam dosa. Sekarang pertanyaan berikutnya, bisa nggak orang benar hidup dalam dosa? Bisa? Bisa nggak kucing jatuh dalam air? Bisa. Kenapa kok bisa jatuh? Karena dikejar orang, bisa ya? Atau mungkin dia tak salah lompat, betul nggak? Bisa ya? Atau lompatannya kurang jauh, akhirnya jebur ke sungai. Bisa kucing jatuh dalam air, betul nggak? Bisa. Bisa nggak kucing hidup dalam air? Tadi kan jatuh, sekarang bisa nggak kucing hidup dalam air? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa hidup dalam air? Hah? Kalau dia hidup dalam air mati. Lalu kenapa dia nggak bisa hidup dalam air? Karena tempatnya bukan di situ. Yang hidup dalam air itu siapa? Ikan. Bisa nggak ikan hidup di atas tanah? Nggak ada air. Bisa. Oh. Itu ikan-ikanan, saudara. Itu ikan fauci bisa hidup hidup di luar air. Betul nggak? Tapi ada NG-nya, saudara. Ikan fauci. Jadi orang benar bisa hidup dalam dosa? Bisa? Yang bilang bisa, coba angkat tangan. Yang bilang bisa. Bisa nggak orang benar hidup dalam air? Dalam dosa, sorry. Tadi ikan. Nggak bisa. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Kalau jatuh dalam dosa bisa nggak? Bisa. Kalau hidup dalam dosa bisa nggak? Bisa. Biar mau. Ayo, ada yang bisa jawab saya nggak? Ini pertanyaannya juga baru muncul ini. Kok baru muncul dan saya juga lagi bertanya-tanya, bisa nggak orang benar hidup dalam dosa? Bisa. Hidup di dalam dosa. Bisa nggak? Hidup itu berarti selama-lamanya di dalam dosa. Bisa nggak? Sama seperti tadi kan. Bisa nggak ikan hidup di atas tanah? Gak bisa. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang benar hidup di dalam dosa? Kenapa nggak bisa? Karena bukan tempatnya. Kalau dia hidup dalam dosa, dia mati. Tapi pertanyaannya belum terjawab, saudara. Kenapa orang benar tidak bisa hidup dalam dosa? Kenapa orang benar tidak bisa hidup dalam dosa? Oma ini benar jawabannya. Roh Kudus bilang itu jawabannya. Oma bilang apa? Dia sudah mati. Firman Tuhan berkata apa? Kita sudah mati bersama Tuhan Yesus dan kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya ya. Ya. Oma berkata demikian sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa orang benar tidak bisa hidup dalam dosa? Karena dia sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Dia mati waktu dia terima Tuhan Yesus. Dia mati bersama kematiannya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan dia hidup kembali bersama Tuhan Yesus. Makanya orang benar bisa nggak hidup dalam dosa? Nggak bisa. Tetapi dia bisa jatuh dalam dosa. Makanya Amsal katakan, dia orang benar 7 kali orang benar jatuh dalam dosa, tetapi ia akan bangun kembali. Karena apa dia bisa bangun kembali? Kenapa kok bisa dia bangun kembali? Karena apa? Karena ada benihnya tadi itu di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan ia untuk bangun
kembali, bukan dirinya. Dirinya itu hanya merespon untuk bangun kembali. Yang selalu menguatkan orang benar itu bukan dirinya, bukan rohaninya, bukan rohnya, bukan jiwanya, bukan pikirannya, tetapi Roh Kudus, yaitu rohnya Yesus, yang membuat ia bangun kembali dan berbuat sesuai dengan identitasnya. Identitas orang benar itu seperti apa sih? Sama seperti orang warga kerajaan Inggris itu berbuatnya seperti apa? Segala macam perbuatannya itu seperti seorang putra raja, seperti seorang putri raja. Ada perbedaan nggak? Orang biasa sama putri raja, putra raja. Ada. Cara hidupnya beda, saudara. Kita orang benar dan orang berdosa, cara hidupnya beda nggak? Beda. Maka kita tidak mungkin hidup dalam dosa. Kenapa kita tidak mungkin hidup dalam dosa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan selalu membuat kita kembali kepada Bapa. Betul nggak? Nah, makanya saudaraku, kita dikatakan orang benar bukan karena kelakuan kita, tetapi karena kita lahir dari induk kebenaran. Kita jatuh dalam dosa, kita bisa bangun kembali. Itu bukan karena perbuatan kita, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu Immanuel, Elohim beserta kita, di dalam kita, yang membuat kita bangun kembali dan kita berbuat sesuai dengan identitas kita sebagai orang benar. Jadi sudah mengerti semua belum? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Halo? Nanti saya tanya loh. Kalau nggak ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya ya. Ini pertanyaan lama di sini. Ya, pertanyaan lama di sini. Sudah lama banget saya kasih pertanyaan ini. Kalau sejak dalam rahim ibunya kita sudah sepakat kita ini adalah orang berdosa, ya, betul nggak? Semua sudah sepakat nggak? Ya. Kita sejak dalam rahim ibu kita dikatakan orang berdosa. Ya. Sudah sepakat nggak? Ya. Nggak ada yang nanya kan? Sekarang saya yang bertanya. Kalau bayi itu mati dalam rahim ibunya, dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau bayi itu kan masih bayi di dalam rahim, dia masuk neraka nggak kalau dia mati dalam rahim ibunya? Kan nggak ada yang nanya ya. Saya yang bertanya jadinya. Kan katanya dalam rahim ibunya pun ia dikatakan orang berdosa, sama seperti harimau tadi. Bayi harimau di dalam kandungan ibunya ia tetap dikatakan binatang buas. Lahir nggak lahir tetap ia binatang buas, sama. Siapa yang lahir dari Adam, ia tetap orang berdosa. Sekarang pertanyaannya, saya nggak jawab ya. Saya sudah dapat jawabannya, tapi saya nggak jawab. Yang mati dalam kandungan ibunya, yang bukan orang benar, masih belum lahir kembali dalam Yesus yang itu kebenaran itu, masuk surga nggak bayi yang mati dalam rahim ibunya? Ibunya ini belum orang benar. Masuk surga nggak? Yang katakan masuk surga mana? Alasannya apa? Karena dia belum berbuat dosa. Sebab Belum berbuat dosa. berbuat dosa. Betulkah itu jawabannya? Sebab dia belum berbuat dosa. Yang bilang itu benar, angkat tangan. Sebab ia belum berbuat dosa. Orang yang berdosa bisa masuk surga nggak? Nggak bisa ya. Siapa yang setuju orang berdosa nggak bisa masuk surga?
Oh banyak ya. Siapa yang setuju tadi katakan bayi yang mati di dalam rahim orang berdosa itu masuk surga? Siapa yang setuju? Ada 2 orang ya. Soalnya dosa asal. Dosa asal. Betul nggak itu? Betul ya. Bagaimana bisa kita menjawab ini? Ah? Dia sendiri belum melakukan dosa, itu hanya dosa asal. Ibu ini bilang dia sendiri belum melakukan dosa, itu hanya dosa asal. Siapa yang setuju? Itu jawabannya. Angkat tangan lah, jangan nggak angkat tangan. Hah? Halo, nggak ada orang di sini, hanya 2 orang aja jawabannya. Ya, gimana dong? Bisa masuk surga karena kan dia belum melakukan dosa. Ya, itu sudah jawaban ibu dari tadi. Sudah jawabannya dari tadi itu. Betul nggak jawaban ibu ini? Karena ia belum melakukan dosa. Bagaimana ilustrasi untuk menjawab? Bagaimana? Di mana firman Tuhan yang mengatakan bahwa ia itu bisa masuk surga? Barang siapa percaya padaku akan hidup yang kekal. Barang siapa yang ibu sendiri jawab ya, yang menjawab pertanyaan saya katanya bayi itu bisa masuk surga karena ia belum berbuat dosa. Sekarang jawabannya tadi apa pertanyaan saya? Bisa masuk surga apa enggak? Bisa. Enggak, ibu jawab apa tadi terakhir? Karena barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan binasa. Itu firman Tuhannya ya. Barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan binasa. Bayi yang dalam kandungan sudah bisa ngomong nggak? Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Kalau ibunya percaya pada Lah saya bertanya, dia belum jadi orang benar. Dia belum jadi orang benar, belum lahir dari induk kebenaran. Masih induknya adalah Adam dan Hawa. Bisa nggak dia masuk surga? Ini induknya ini, Bu. Dari induk keturunannya ini ada yang mati di dalam kandungan ibunya. Masuk surga, masuk neraka. Kalau yang ini kan sudah jelas mau mati dalam rahim, kayak mau hidup umur 6 tahun mati masuk surga, semuanya masuk surga. Sedangkan yang ini saya bertanya, orang berdosa. Orang berdosa yang tidak bisa masuk surga. Jadi PR aja ya. Ya. Saya kasih banyak PR di sini, nggak tahu ada yang bisa jawab, nggak ngerti. Nanti cari jawabannya, tanya Roh Kudus bisa jawab. Men. Udah lama itu pertanyaannya. Betul nggak? Halo. Sudah lama nggak pertanyaannya itu? Di sini saya kasih pertanyaannya itu. Ayo yang kencang biar kedengaran. Sudah lama nggak? Sudah lama ya. Sudah ada yang dapat jawabannya belum? Dari Roh Kudus. Nggak ada ya? Oke. Semua sudah terima Tuhan Yesus belum ya? Sudah ya? Sudah pernah ngomong gini, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sudah pernah nggak? Oh ya, tiap hari. Oh tiap hari ya? Tiap hari kalau selesai doa gitu. Oh, Bu, terima Tuhan Yesus itu sekali aja. Mengaku dosa itu berulang-ulang. Sekali kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menerima Rohnya Yesus juga. Tetapi kita doa minta ampun itu bisa berulang-ulang, tergantung perbuatan kita. Bisa bertanya aja, jangan sampai lewat loh. Kan ini pertanyaan saya. Ada nggak di sini yang belum terima Tuhan Yesus? Yang belum pernah doa gini, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada nggak?
Nggak ada ya, semua sudah ya. Oke, saya percaya sudah jadi orang benar, sudah lahir baru. Amin. Amin. Oke, saya selesai sampai sini. Saya minta dengan sangat, tolong di rumah tanya sama Roh Kudus pertanyaan saya. Jangan tanya sama pendeta. Pendeta juga pasti nggak tahu, ya. Karena yang bisa jawab itu hanya Roh Kudus, bukan pendeta. Banyak pendeta nggak tahu jawabannya. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Bapa Yahweh, Adonai Elohim, bangsa Israel, Elohimnya Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Terima kasih atas segala berkat-Mu pagi hari ini. Kami sudah mengerti kebenaran-Mu, namun menyisakan satu pertanyaan Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah satu-satunya roh kebenaran yang ada di dalam diri kami. Karena kami sudah lahir dari induk kebenaran, maka kami menjadi orang benar. Bukan karena kami melakukan segala sesuatu menurut firman Tuhan, maka kami menjadi orang benar. Kami menjadi orang benar karena kami lahir dari induk kebenaran. Dulunya kami adalah orang berdosa karena kami lahir dari induk orang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah kakek nenek moyang kami. Tetapi sekarang kami dilahirkan kembali di dalam roh kebenaran itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Dan kami sudah menjadi orang benar. Kami bangun 7 kali kami jatuh, tetapi kami tetap akan bangkit kembali. Kami yakin itu Tuhan. Dan kami akan ada bersama-sama di mana Engkau berada, Tuhan Yesus. Karena itulah habitat kami, itulah tempat kami harus berada sebenarnya. Kami ada di dunia ini, kami hanya dititipkan untuk melaksanakan segala rencana-Mu Tuhan di muka bumi ini, bukan untuk melaksanakan hal yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai agen-agen pekabaran Injil. Jadikan kami sebagai orang-orang yang militan melaksanakan firman Tuhan dan mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun Tuhan yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami kepenuhan Roh-Mu setiap hari agar kami bisa melalui hari demi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.